Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan mikirin keajaiban dari yang namanya demokrasi? Kayak gimana sih persisnya jutaan suara pemilih individu, kertas suara yang udah dicoblos penuh harapan itu, bisa diterjemahin jadi kursi-kursi politik nyata di pemerintahan? Ini tuh bukan cuma sekedar proses ngitung kertas loh, ini benar-benar sebuah sistem arsitektur politik yang luar biasa menantang dan pastinya kompleks banget. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, coba deh inget-inget lagi hasil kuis kalian baru-baru ini soal sistem pemilu. Gimana perasaannya? Ngerasa puas banget? Atau malah jadi agak pusing dan bingung? Kalau kerasa bingung, tenang aja. Mekanika pemilu itu emang ibarat teka-teki raksasa. Dan hari ini, kita bakal memecahkan teka-teki itu bareng-bareng. Lapis demi lapis, biar kalian benar-benar siap dan makin yakin. Oke, biar kebayang, ini peta jalan atau agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasar-dasar sistem pemilu, terus mampir ke cabang mayoritas, lanjut ke cabang proporsional, ngebahas varian campurannya, ngelihat penerapannya di Indonesia, dan terakhir kita tutup dengan refleksi dan antangannya. Langsung aja yuk kita mulai masuk ke bagian pertama, ngebahas langsung fondasi utamanya, yaitu dasar-dasar sistem pemilu alias si pohon keluarganya. Kalau kita perhatiin, ada perbedaan visual yang benar-benar mencolok dari dua filosofi besar ini. Yang di peta pluralitas atau mayoritas, wilayahnya terbagi secara absolut. Konsepnya tuh kental banget sama nuansa winner takes all, atau pemenang ngambil semuanya. Nah, sementara di peta representasi proporsional, kita bisa lihat distribusi kursi yang dibagikan secara bersama dan berimbang di dalam suatu wilayah yang lebih luas. Jadi ini benar-benar dua dunia yang beda banget. Poin krusialnya tuh ada di sini. Sistem mayoritas beroperasi di daerah pemilihan yang cuma punya satu kursi. Jadinya, sistem ini sangat berorientasi pada sosok kandidat individunya. Sebaliknya, sistem proporsional itu beroperasi di daerah pemilihan dengan banyak anggota atau memperebutkan banyak kursi sekaligus di satu wilayah. Karena kursinya banyak dan dibagikan lewat metode proporsional, sistem ini jauh lebih berfokus pada partai politiknya. Jadi intinya, perbedaannya ada di fokus antara milih sosok individu versus milih kendaraan politiknya. Berbekal pemahaman fondasi tadi, mari kita beralih ke cabang utama pertama dari pohon keluarga pemilu kita. Cabang mayoritas, di mana pemenang bakal mengambil semuanya. Kalau kita bedah lebih dalam mekanikanya, variasi-variasi di cabang ini punya alur logika yang cukup rapi. Pertama, ada first past the post. Ini simpel banget, satu orang kasih satu suara, dan pemenang ditentukan murni dari siapa yang dapat pluralitas suara terbanyak. Gitu aja. Terus ada two-round system atau sistem dua putaran yang mensyaratkan pemenangnya harus tembus angka mayoritas mutlak 50% plus 1. Kalau nggak ada yang tembus, ya masuk putaran kedua. Tapi yang paling menarik di cabang ini tuh alternative vote. Di sini pemilih nggak cuma nyoblos satu, tapi meranking kandidat. Kalau kandidat favorit kamu ada di urutan paling bawah, dia bakal dieliminasi, dan suara kamu otomatis ditransfer ke kandidat pilihan kedua kamu. Wah, ini cara matematis yang keren banget buat mastiin pemenangnya benar-benar diterima sama mayoritas pemilih. Sekarang, kita geser yuk ke sisi lain dari spektrum pemilu. Kita masuk ke bagian ketiga, cabang proporsional, di mana tujuannya bukan lagi soal siapa yang mendominasi, tapi lebih ke soal pembagian porsi yang adil. Di cabang ini, fokus utamanya tuh gimana caranya persentase suara di kotak suara bisa secara sempurna tercermin jadi persentase kursi di parlemen. Nah, di sini ada list proporsional, di mana perolehan kursi sebuah partai itu disesuaikan sama porsi suara mereka, baik lewat model daftar terbuka, di mana kamu bisa milih calegnya langsung, maupun model daftar tertutup. Terus ada juga single transferable vote. Sistem ini pakai kuota. Jadi kalau ada seorang kandidat populer yang suaranya udah melebihi kuota untuk menang, sisa suaranya itu nggak bakal kebuang sia-sia. Sisa suaranya bakal ditransfer ke kandidat lain berdasarkan ranking dari pilihan pemilih. Benar-benar perhitungan matematika tingkat tinggi buat memaksimalkan nilai suara pemilih. Setelah ngebahas dua keluarga sistem yang benar-benar bertolak belakang ini, muncul pertanyaan menarik buat bagian keempat kita. Gimana kalau sebuah negara nyoba nyampur keduanya? Apakah kita bakal dapat varian campuran yang sempurna dengan ngambil sisi terbaik dari masing-masing sistem? Ternyata, mencampur keduanya itu menghasilkan mekanisme yang sangat padat dan lumayan kompleks. Kita punya mixed member proportional yang ngasih kursi kompensasi biar hasil akhirnya tetap proporsional buat tiap partai. Lalu ada parallel vote, di mana sistem mayoritas dan proporsional jalan barengan aja, tanpa saling ngasih kompensasi. Tapi, ini penting, saya mau nyorotin bahaya spesifik dari varian yang namanya single non-transferable vote atau SNTV.
Di sistem ini, satu dapil memperebutkan banyak kursi, tapi kita sebagai pemilih cuma dikasih satu hak suara buat satu kandidat. Bayangin aja, kalau sebuah partai nggak hati-hati dan naruh terlalu banyak kandidat di dapil itu, bakal terjadi fenomena yang namanya vote splitting. Suara basis massa partai itu bakal pecah ke beberapa kandidat dan akibatnya, partai itu malah bisa kehilangan kursi yang sebenarnya gampang banget mereka menangin. Sayang banget kan? Oke, mari kita lanjut dan lihat penerapannya di bagian kelima. Ini saatnya kita bawa semua teori-teori global tadi buat ngelihat realitas lokalnya di negara kita sendiri, Indonesia. Nah, disinilah puncak keseruannya. Kenyataannya, Indonesia tuh nggak cuma ngadopsi satu cabang aja dari pohon keluarga sistem pemilu. Kita benar-benar ngadopsi semuanya sekaligus. Buat milih presiden dan kepala daerah, kita pakai sistem mayoritas. Tapi, begitu kita nyoblos buat anggota legislatif kayak DPR dan DPRD, kita langsung beralih pakai sistem proporsional. Yang bikin lebih geleng-geleng kepala lagi, waktu kita nyoblos buat anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kita masuk ke arena single non-transferable vote yang rumit tadi. Dinamis banget gak sih? Pemilih di Indonesia itu secara harfiah memproses 3 sistem pemilu dengan filosofi yang beda-beda di hari pemilihan yang sama. Luar biasa. Tentunya, desain yang serumit ini bawa kita ke bagian ke-6 sekaligus penutup bahasan kita, yaitu refleksi dan tantangan. Kira-kira kenapa sih semua teori teknis yang padat tadi itu sangat relevan dan penting banget buat kita pahami? Ini jadi penting karena sistem pemilu itu bukan sekedar teori di ruang hampa. Sistem-sistem ini punya konsekuensi langsung terhadap struktur masyarakat kita. Tiap sistem pasti bawa yang namanya trade-off atau untung ruginya sendiri. Kalau kita lihat secara netral, sistem mayoritas yang cuma memperebutkan satu kursi, seringkali malah merugikan kandidat perempuan dan partai-partai kecil yang baru mau masuk gelanggang. Di sisi lain, sistem proporsional emang cenderung lebih ngebantu kandidat perempuan, apalagi kalau ditambah tindakan afirmatif. Tapi tunggu dulu, sistem proporsional juga punya resiko yang gak kalah serius. Sistem ini bisa memicu perpecahan dan fragmentasi di dalam partai politik karena persaingan internal dapat kursi itu lebih terbuka. Jadi emang gak ada sistem yang sempurna. Makanya, ada satu kutipan dari sumber materi kita hari ini yang rasanya pas banget. Kutipannya bilang, penting bagi calon anggota KPU dan Bawaslu untuk selalu memperkaya pengetahuan tentang kompleksitas dan dinamika penerapan sistem pemilu. Nah, usaha kalian hari ini buat nyimak, ngebedah teori, dan belajar soal sistem ini tuh adalah langkah nyata buat ngebangun literasi kepemiluan yang kuat. Demokrasi yang sehat itu jelas butuh penyelenggara dan juga publik yang benar-benar paham mekanika di balik layar. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat dipikirin. Setelah kita bareng-bareng nelusurin keluarga sistem pemilu secara global tadi, terus ngebedah kompleksitas dan juga trade-off dari campur aduknya sistem pemilu kita di Indonesia hari ini, gimana nih pendapat kalian? Berdasarkan semua hal tadi, apakah kalian mendukung sistem campuran kita yang sekarang ini? Atau kalian ngelihat udah waktunya ada evolusi lagi? Coba susun argumen kalian dan jadiin pertanyaan ini sebagai bahan diskusi bareng teman-teman. Makasih ya udah mau belajar bareng di sesi penjelasan kali ini, dan pastinya terus rawat rasa ingin tahu kalian. Sampai jumpa!